Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jamaah Masjid Al-Falah yang saya muliakan, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hum? Beliau ditanya, apa 7 dosa yang membinasakan tersebut ya Rasulullah? Nabi menyebutkan 7 dosa tersebut, di antaranya aklur riba, yaitu dosa riba. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salah satu dari dosa-dosa besar, dan bahasanya Nabi mubiq, yang membinasakan, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam kebinasaan di dunia sebelum binasa di akhirat, itu adalah riba. Orang yang melakukan transaksi ribawi, orang yang terlibat dalam transaksi ribawi, ini merupakan dosa besar yang sangat berbahaya, namun masih banyak diremehkan oleh sebagian umat Islam. Kita bisa melihat sikap meremehkan ini dari fenomena yang bisa kita saksikan, baik di sekitar kita atau jauh dari jangkauan kita, tapi nyata di depan kita. Banyaknya umat Islam yang masih melakukan transaksi-transaksi yang tergolong termasuk transaksi ribawi. Salah satu bentuk transaksi ribawi yang masih menyebar dan dianggap remeh oleh sebagian saudara-saudara kita adalah pinjaman berbunga. Seseorang meminjamkan uang dengan pembayaran yang dilebihkan dari nilai yang dipinjamkan. Ini sepakat para ulama, sepakat bahwa praktek ini merupakan praktek ribawi yang pelakunya, baik yang memberi pinjaman atau yang meminjam, terkena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa, akhrajahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, yang meminjamkan pinjaman dengan syarat pembayarannya ada bunganya, baik bunganya sekian persen, 0,1 dan sampai sekian persen selama ada tambahan. Itu merupakan praktek ribawi yang pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nabi melaknat. Siapa yang melaknat? Rasulullah Muhammad SAW. Melaknat pemakan riba, yakni rentenirnya,
penyetor riba, nasabah yang meminjam, wa katibai transaksi yang menulis, yang mencatat transaksi ribawi tersebut, wa syahidai dan yang menjadi saksi. Kata Nabi SAW, hum sawa, mereka itu semuanya sama terkena laknat dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan di dalam surat Al-Baqarah, silakan nanti dilihat Pak, bagaimana kedudukan pemakan riba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan dilihat, dibaca Al-Baqarah 275, 276, 277 dan sampai satu lembar itu Pak. Berbicara tentang kejinya, buruknya, dan bagaimana murkanya Allah terhadap mereka-mereka yang melakukan transaksi ribawi ini. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum. Karena ini kultum tarawih dan harus singkat. Yang saya sebutkan tadi itu hanya satu dari sekian praktek-praktek ribawi. Yang saya sebutkan tadi, memberi pinjaman dengan syarat ada bunganya. Dan semua yang terlibat di dalam praktek tersebut semuanya terkena laknat dari Rasulullah SAW. Coba kita lihat bagaimana praktek ini masih diremehkan. Banyak saudara-saudara kita yang menganggap remeh, padahal itu bukan perkara remeh. Ma'asyiral muslimin, di dalam Islam pinjam meminjam itu masuk dalam kategori transaksi yang sifatnya sosial, yang sifatnya adalah membantu. Islam itu agama yang lengkap, komprehensif, mengatur seluruh urusan manusia, termasuk muamalah hubungan antar kita, termasuk muamalah maliyah, transaksi finansial diatur sedemikian rupa, dan Islam telah memberikan jalur, memberikan jalan bagi semua transaksi ini, dan sudah dikelompokkan ke dalam kelompok yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Pinjam meminjam itu termasuk di dalam Islam, termasuk transaksi yang sifatnya sosial. Adapun transaksi yang sifatnya mengambil keuntungan, Islam memberikan jalan. Ada yang namanya jual beli, ada yang namanya mudharabah, bagi hasil. Maka ketika kita berkeinginan untuk meminjamkan pinjaman kepada saudara kita di dalam Islam, itu termasuk perbuatan yang dianjurkan dan dikategorikan sebagai perbuatan untuk membantu dan menolong. Dan tidak boleh dalam transaksi tersebut, ma'asyiral muslimin, kita mengambil keuntungan. Kenapa? Pinjam meminjam termasuk transaksi yang dikategorikan transaksi sosial, membantu. Karena biasanya orang kalau pinjam itu butuh, dia dalam posisi membutuhkan, dan Islam menutup pintu orang-orang yang ingin mengambil kesempatan dari orang-orang yang sedang membutuhkan. Ditutup rapat-rapat. Islam memberikan edukasi kepada kita, membangun karakter, membantu, bukan memanfaatkan, menolong, bukan mencari kesempatan. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzallahu iyyakum, salah satu bentuk ribawi. Maka dalam fikih itu ada satu kaidah, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan itu adalah riba, dan ini sepakat. Anda kalau memberi pinjaman, Pak, hati-hati, jangan pernah mengambil sedikit pun manfaat. Jangan pernah meminjamkan dengan syarat
kita mengambil manfaat dari orang yang kita pinjamkan. Sepakat itu riba. Ketika Anda memberi pinjaman, murni niatkan itu sebagai bentuk kita menolong, jangan mengambil sekian sen dari harta yang kita pinjamkan. Kita memberi dan dengan nilai itu kita menerima. Seringkali muncul pertanyaan, bagaimana kalau yang meminjam uang kita dengan inisiatifnya tanpa diminta, dia membayar lebih, boleh apa tidak? Ya boleh, sepakat. Tanpa ada persyaratan, tanpa ada permintaan. Saya meminjam uang dari saudara saya, kemudian saya bayar lebih dari apa yang saya terima, tanpa diminta oleh orang yang meminjam, tanpa dipersyaratkan, dan tanpa ada isyarat, maka diperbolehkan. Nabi itu Pak, hutang, beliau membayar lebih dari apa yang beliau terima, tanpa ada syarat dan tanpa ada isyarat. Terkadang tidak ada syarat ma'asyiral muslimin, tapi ada isyarat. Isyarat itu seperti apa Pak? Kita memberi pinjaman sambil mengatakan, ini uang saya pinjamkan loh ya, saya ini sebetulnya uang saya ini saya butuhkan. Anda tahu uang ini kan semakin tahun nilainya bla 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 bla. Dia memang tidak minta ditambah, tapi ngoceh terus, berbicara terus. Tujuannya apa? Yo bayarnya jangan. Itu namanya isyarat. Itu salah satu bentuk orang mempermainkan hukum Allah. Terkadang orang melakukan perkara haram itu tidak terang-terangan, tapi dengan cara hilah, dengan cara tipu daya. Ma'asyiral muslimin a'azzallahu ayyakum. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, hati-hati dengan dosa riba. Nabi SAW menyebutkan termasuk 7 dosa yang membinasakan. Dan banyak sekali sebetulnya dampak buruk dari riba ini Pak. Dan orang yang mendapatkan harta dari cara ribawi tidak akan bahagia. Dan ini sudah kita saksikan. Sudah banyak korbannya, dan alhamdulillah sudah banyak yang bertaubat kepada Allah. Hati-hati. Maka kita bentengi yang pertama agar kita tidak terjerumus dalam praktek-praktek ribawi ma'asyiral muslimin. Yang pertama, belajar ilmu syar'i. Wajib. Terutama kita yang sudah bergelut dalam dunia bisnis, dalam dunia transaksi maliyah, transaksi finansial, maka belajar bagaimana bisnis dalam Islam, bagaimana fikih mengatur harta di dalam Islam. Itu yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Dulu Umar bin Khattab itu Pak, tidak boleh siapapun masuk ke pasar untuk melakukan transaksi jual beli kecuali dia harus belajar fikih jual beli. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang melakukan transaksi jual beli tanpa memahami fikih jual beli, dia akan terjerumus ke dalam perbuatan riba, praktek riba, sya'an aba, apakah dia sengaja atau tidak sengaja. Bagaimana kita membentengi? Ilmu, belajar ma'asyiral muslimin. Dan mudah-mudahan banyak masjid yang terus mensosialisasikan tentang masalah riba ini, karena bentuknya banyak. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, mari kita bangun jiwa qanaah di dalam diri kita. Qanaah, merasa cukup dengan yang halal, menerima apa yang Allah berikan kepada kita, menikmati apa yang Allah berikan kepada kita, dan tutup mata kita dari harta yang ada di tangan manusia. Jatuhnya manusia dalam praktek ribawi, jatuhnya manusia dalam sikap rakus, karena matanya selalu melihat apa yang di tangan manusia, dia tidak pernah melihat apa yang dia genggam dan dia terima. Nikmati apa yang pemberian Allah. Terkadang orang jatuh kepada pinjaman Pak, termasuk pinjaman online. Hati-hati ma'asyiral muslimin, banyak korbannya, termasuk di rumah-rumah kita Pak. Karena pinjaman online itu mudah caranya, orang bisa dalam hitungan detik bisa mendapatkan uang 20 juta. Ternyata anak kita di kamar sedang melakukan praktek itu. Ingatkan, kenapa mereka jatuh dalam pinjaman-pinjaman tersebut? Karena mereka sudah jatuh pada gaya hidup memuaskan keinginan, bukan untuk memenuhi kebutuhan.
kembali kepada sikap hidup Islami, qanaah, perbanyak ibadah kepada Allah, perbanyak aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hati kita itu Pak sudah merasa cukup dengan Allah, dengan rezeki yang Allah berikan, sehingga kita tidak peduli dengan apa yang ada di tangan manusia. Bahkan di dalam Al-Quran kita dilarang untuk melotot melihat kenikmatan-kenikmatan duniawi yang di tangan manusia, karena itu salah satu penyebabnya kemudian kita berharap seperti mereka, akhirnya kita pun melakukan banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai penutup, ma'asyiral muslimin, ibadah kepada Allah itu salah satu cara kita masuk surga, tapi belum cukup. Ibadah kepada Allah harus juga diiringi dengan meninggalkan larangan. Kita Ramadan, berpuasa, salat 5 waktu, salat tarawih, alhamdulillah. Tapi kalau kita masih makan uang riba, masih melakukan transaksi ribawi, maka ibadah-ibadah tersebut bisa rusak dan hancur. Cara kita masuk surga adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pribadi-pribadi muslim yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati kita senantiasa syukur, sabar terhadap apa yang Allah perintahkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.